Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan teman-teman menonton video ini. Kali ini saya akan berbagi tentang paparan atau PPT seminar hasil aktualisasi. Kebetulan saya kemarin sudah selesai klasikal, sudah selesai seminar hasil aktualisasi. Saya angkatan 21 di Kabupaten Pacitan. Untuk videonya, video seminar hasil sebenarnya sudah saya upload di video sebelum ini ya. Tapi karena kemarin saya masih tatap muka, masih bisa ketemu dengan coach, mentor, dan penguji, jadi banyak teman-teman itu yang tanya gitu, sebenarnya PPT-nya tuh seperti apa gitu. Karena kemarin kurang jelas mungkin ya. Dan kali ini saya mau berbagi, semoga dapat membantu teman-teman atau dapat bermanfaat bagi teman-teman yang masih dalam proses penyusunan laporan hasil aktualisasi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, video paparan atau PPT laporan aktualisasi saya kemarin ini terdiri dari foto, bukti kegiatan, dan potongan video pendek. Untuk susunannya atau komposisi dari PPT-nya itu apa saja, sebenarnya nggak ada aturan baku, cuma dari coach saya kemarin itu menyarankan kalau bisa langsung padat, jelas, simple, seperti itu. Intinya di seminar hasil ini yang kita tunjukkan atau yang kita sampaikan adalah bagaimana kita melaksanakan urutan-urutan atau langkah-langkah yang telah kita susun dalam laporan aktualisasi. Jadi, susunan atau urutannya apa saja, langkah-langkahnya, kemudian dilaksanakan pada saat kapan, waktunya, kemudian hasilnya seperti apa, dan bukti pendukungnya seperti apa. Nah, itu yang penting ya. Jadi, langkahnya apa, satu langkahnya apa, dua waktunya, tempatnya, atau keterangannya itu kapan dan di mana, kemudian hasilnya apa, dan yang terakhir adalah buktinya apa. Gitu ya. Teman-teman ingat, intinya di laporan hasil ini kita menyampaikan atau menunjukkan bukti-bukti bahwa kita telah melaksanakan laporan aktualisasi atau kita telah melaksanakan aktualisasi itu. Gitu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal tentunya kalian atau teman-teman harus menyampaikan judul dari rancangan teman-teman itu apa. Sebelum ini teman-teman tentu memperkenalkan diri dulu ya. Setelah itu disampaikan latar belakangnya apa. Ini sesuai dengan rancangan aktualisasi dulu, di copy paste ke sini juga boleh. Jadi nanti urutannya itu sistematis. Orang-orang yang melihat itu akan tahu, oh runtutannya seperti ini, judulnya ini, kenapa mengambil judul itu, ada latar belakangnya, seperti itu. Nah, itu kan. Kemudian ditampilkan masalah-masalah yang kita hadapi itu apa, kemudian
Dari masalah itu kita mengambil solusi berupa judul yang kita ambil. Ada tujuannya sebenarnya ada tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek gitu ya. Ini yang saya tampilkan di sini baru tujuan jangka pendek. Jangka panjangnya belum saya tunjukkan di PPT ini, tapi saya sampaikan kemarin ketika eh, laporan seminar berlangsung. Terus manfaatnya apa, bagi siapa harus ditunjukkan. Nah, setelah itu teman-teman kemarin ada yang visi misinya disampaikan, tetapi coach saya menyarankan visi misi itu nggak perlu disampaikan karena biasanya akan menghambat menambah waktu banyak gitu loh. Jadi langsung setelah tujuan manfaat langsung tutup poin, langkah-langkah yang kita lakukan apa. Kegiatan satu apa? Ini ya kalau punya saya. Kegiatan satu konsultasi dengan mentor tentang isu yang diangkat dilaksanakan di sorry pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 9 sampai selesai di ruang kepala sekolah. Hasilnya berupa persetujuan dari mentor, bimbingan dan saran, kemudian bukti kegiatan pada lampiran satu. Ini lampiran satu ini maksudnya di laporan saya di hard copy itu ada di lampiran satu. Kemudian dokumentasi kegiatan. Nah, kita tampilkan juga nih biar coach sama penguji itu percaya kita melakukan kepala sekolah kegiatan ini atas materi yang sudah dibuat dan ini mohon untuk segera direalisasikan sehingga anak biar bisa memahami, dan saya mengharapkan ini tidak untuk hanya kelas 3 saja, namun imbasnya di kelas yang lainnya. Kalau kita tampilkan foto, ini adalah bukti kartu bimbingannya. Terus ini apa ya ini? Saya kelihatan lembar konsultasi gitu. Nah, kegiatan kedua, koordinasi dengan teman sejawat dilakukan Kamis 6 Mei 2021 pukul 9 sampai selesai berada di ruang guru. Hasilnya yaitu hasil diskusi dari teman sejawat, kemudian dokumen kegiatan terlampir dalam lampiran 2 dan dokumentasi kegiatan. Jadi teman-teman, biasanya hasil kegiatan itu berupa dokumen atau dokumentasi. Kalau dokumen itu adalah semacam surat-surat, surat atau hasil diskusi, kemudian lembar notulensi, itu kartu bimbingan, itu masuknya dokumen. Tetapi kalau dokumen itu di capture, di foto, atau di scan, itu nanti masuk foto atau video itu masuknya ke dokumentasi, kayak gitu ya. Sorry. Membacanya anak supaya paham ketika di rumah, simpan-simpan masukkan pun apa gitu nih. Oh, ini deh, kalau menurut Buti gini, bahasanya itu yang ini ada potongan video sedikit. Kemudian tulisannya. Ini tergantung ya teman-teman. Kalau coach saya itu meminta pakai video gitu. Kalau coachnya teman-teman cukup dengan foto, berarti pakai foto saja enggak apa-apa. Mungkin warnanya semeriah mungkin agar anak-anak itu tertarik. Nah, ini ada bukti hasil diskusinya. Kegiatan ketiga adalah mempersiapkan rancangan ide atau gagasan dilaksanakan tanggal 8 sampai 11 Mei 2021 di ruang kelas 3. Hasilnya adalah desain kerangka Odorji, desain konten Odorji, dokumentasi kegiatan terlampir dalam lampiran 3, dan dokumen kegiatan. Kemudian ini adalah
Tadi kan di hasil saya menyebutkan desain kerangka odorji. Buktinya mana? Nah, ini buktinya. Desain kerangka, kemudian ini desain konten. Jadi apa nyambung gitu teman-teman. Kita tuh nggak cuma asal ngomong, nggak cuma asal nulis, tapi juga dibuktikan. Kegiatan keempat, konsultasi dengan coach, dilakukan kapan gitu ya, kita tulis semuanya. Melalui apa, kita tulis. Hasilnya apa, juga kita tulis. Ya, kita tampilkan. Proses membuat roti itu sampai jadi roti seperti apa? Harus beli bahan sama ini. Konsultasi kegiatannya bisa teman-teman pakai ini apa namanya? Rekaman dari apa blended learning-nya teman-teman bisa. Kalau ini saya kemarin kebetulan masih sempat klasikal, jadi sempat ketemu dengan coach-nya. Nah, kegiatan kelima adalah membuat media odorji. Waktunya kapan, ditulis, tempatnya di mana, hasilnya apa. Kemudian baru ditampilkan bukti pendukungnya. Nah, setelah itu, karena saya kan kemarin media ya, media jadi harus ditunjukkan jurnalnya itu seperti apa. Ya, sampel-sampelnya saja. Kayak gini. Oke, selanjutnya adalah kegiatan keenam, pengisian pretest dan angket pasca perlakuan. Waktunya kapan, tempatnya di mana, hasilnya apa, kemudian buktinya. Ini kemarin kayaknya nggak ada videonya. Jadi ini ada fotonya, kemudian ada hasil pretestnya itu seperti apa, skornya siswa itu berapa, bisa ditampilkan. Kemudian angketnya seperti apa. Kemudian ini bukti lembar pekerjaannya pretest itu. Kegiatan ketujuh, sosialisasi media odorji kepada peserta didik dan orang tua. Dilakukan kapan, waktunya, melalui apa medianya, hasilnya seperti apa yang didapat, atau hasil yang diinginkan seperti apa, ditulis ya. Kemudian baru dikasih buktinya apa. Nah, ini kemarin saya sosialisasinya kan menggunakan pamflet yang saya share melalui grup WA. Jadi di sini ada tujuannya odorji itu apa, bentuknya seperti apa, tujuannya untuk apa, dilakukan waktu kapan, terus yang harus dilakukan anak dan orang tua itu apa, itu saya sampaikan dalam sebuah pamflet gitu. Nah, setelah pamfletnya ini jadi, kemudian di share di grup kelas gitu. Karena ini kemarin saya nggak boleh ini bertemu atau mendatangkan siswa ke sekolah maupun luring ke rumahnya siswa itu nggak boleh. Jadi ya melalui grup WhatsApp. Nah, kegiatan ke-8, penerapan media odorji. Waktunya kapan, tempatnya di mana, hasil yang ingin dicapai itu apa dan seperti apa ditulis. Kemudian dikasih bukti pendukungnya. Oke, Mbak Aima sama Satrio, ini sama Bu Sofa diberikan jurnal. Mulai dari pembagian jurnalnya, ini kemarin bisa. Belakang rumah kita ada hantu. Ayam Kemudian anak membaca 30 macam suara. Satu hari satu bacaan. Kemudian setelah membaca anak refleksi
pas hujan deras. Terus Kemudian itu diminta untuk menceritakan kembali sebisanya cerita yang ada, yang dia ingat. Aduh, pas main HP sama HP-nya itu diisi baterai. Terus ada petir menyambar kabel, terus listrik rumahnya padam. Gitu. Kemudian mungkin bisa didukung dengan gambar-gambarnya anak ketika membaca. Jadi saya kemarin ketika penerapan media outdoorji ini, saya sempatkan untuk dapat keliling ke rumahnya masing-masing anak. Satu, untuk ngecek, dua, untuk mengetahui tingkat pemahaman tingkat kelancaran membacanya seperti apa. Yang ketiga, untuk mengetahui pemahamannya. Jadi ditanya langsung, kamu baca apa kemarin? Atau hari ini kamu baca apa? Judulnya apa? Isinya kayak apa? Gitu. Itu untuk salah satu cara untuk mengukur pemahamannya siswa selain melalui hasil pekerjaan di refleksi kegiatan Aku Pasti Bisa. Ini hasilnya anak. Jadi teman-teman, ya di akhirnya ada konversi kegiatan. Jadi anak yang membacanya baik, atau itu seberapa tingkatnya. Kemudian hasil kegiatan, jadi di jurnal ini selain ada bacaan non pelajaran yang harus dibaca anak 1 hari 1 kali, itu setiap satu bacaan itu ada 6 pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut untuk menguji sejauh mana pemahaman dari si anak. Pertanyaannya kayak apa? Karena saya kelas 3, pertanyaannya itu 5W1H. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, seperti itu. Nah, nanti hasilnya tuh dijumlah, dikonversi. Siapa yang tingkat pemahamannya sangat baik, kemudian baik saja atau cukup, nanti ditampilkan di sini. Nah, kegiatan 9, pengisian post-test dan angket pasca perlakuan. Ini juga nggak ada videonya. Oh, ada. Ini kemarin bisa mengumpulkan anak, tapi sebagian yang lainnya melalui WA. Kapan waktunya, di mana melaksanakannya, hasilnya kayak apa, bukti pendukungnya apa, silahkan ditampilkan biar coach sama penguji itu percaya, lebih yakin gitu. Terakhir adalah kegiatan 10, penyusunan laporan aktualisasi. Dilaksanakan kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana, hasilnya apa, bukti pendukungnya apa gitu ya. Ya, kesimpulannya ini wajib. Simpulan ya teman-teman. Simpulan. Jadi simpulannya apa? Simpulan ini menjawab dari tujuannya teman-teman yang ditulis di awal. Jadi harus sinkron. Nah teman-teman, demikian tadi PPT atau paparan yang saya gunakan dalam seminar hasil aktualisasi Latsar CPNS 2021. Intinya, seminar hasil aktualisasi itu kita disuruh membuktikan bahwa kita itu benar-benar telah melaksanakan kegiatan aktualisasi atau kegiatan habituasi. Nah, gimana cara membuktikannya? Kita dapat menunjukkan bukti-bukti berupa dokumen atau dokumentasi dari kegiatan yang telah kita lakukan. Seperti itu. Nah, tentunya PPT atau paparan saya yang di depan tadi itu tidak baku ya. Maksudnya teman-teman boleh mengambil jika itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman juga boleh mencari referensi atau menyesuaikan punya teman-teman dengan yang lain gitu. Tetap semangat buat teman-teman yang sedang melaksanakan penyusunan ataupun teman-teman yang akan melakukan penyusunan laporan aktualisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.